Max Hilger siap berikan kontribusi terbaik untuk timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan SUGBK siap jelang laga timnas Indonesia versus Australia. Pengeluaran terbesar timnas Indonesia butuh 800 miliar rupiah per tahun. Komentar Jay Idze setelah dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia. Doa Ragnar Oratmangun di depan Ka'bah terjawab. Max Hilger semakin dekat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum selesai, Hilger sudah menunjukkan semangat dan ambisinya untuk segera berkontribusi bagi skuad Garuda. Bek tengah berusia 23 tahun ini berbagi pandangannya mengenai masa depan bersama timnas Indonesia dan keinginannya untuk membantu tim mencapai target besar. Meski belum mempelajari secara mendalam gaya bermain timnas Indonesia, Hilger menunjukkan kepercayaan diri tinggi terhadap potensi tim di bawah asuhan pelatih Sintayong. Baginya skuad yang ada saat ini memiliki peluang besar untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Pemain yang saat ini membela FC Twente di Eredivisie ini berharap bisa membawa level permainannya lebih tinggi, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan kepada timnas Indonesia. Mengenai proses adaptasinya, Max Hilger merasa cukup optimis berkat kehadiran sejumlah pemain keturunan lainnya di tim. Ia yakin bahwa komunikasi dan gaya bermain yang mereka bawa dari Belanda akan membantu mempercepat proses penyesuaian di lapangan. Adaptasi memang menjadi aspek penting bagi setiap pemain yang baru bergabung ke tim, terutama dalam memahami taktik dan gaya permainan yang diterapkan oleh pelatih. Namun dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, Hilger percaya ia akan cepat menyatu dengan tim dan bisa memberikan dampak yang diharapkan. Max Hilger tidak hanya berbicara soal target jangka pendek, tetapi juga memiliki pandangan jangka panjang untuk timnas Indonesia. Ia berharap bisa membantu Indonesia mencapai status sebagai tim yang rutin lolos ke Piala Dunia, bukan hanya sekadar menjadi partisipan di babak kualifikasi. Meski proses pemindahan kewarganegaraan belum selesai, Hilger akan menjadi salah satu pemain yang diandalkan timnas dalam waktu dekat. Sayangnya laga besar melawan Australia pada 10 September nanti belum akan menjadi debutnya. Namun Hilger tetap optimis bahwa rekan-rekannya bisa memberikan yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Erick Thohir telah memantau langsung kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno menjelang laga penting antara timnas Indonesia kontra Australia. Dengan ditemani oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks GBK dan Sekretaris Jenderal PSSI, Erick Thohir memastikan bahwa stadion dalam kondisi baik. Kesiapan SUGBK menjadi perhatian serius jelang pertandingan pada 10 September 2024, di mana Indonesia akan menjamu Australia dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit. Erick Thohir menekankan pentingnya memastikan semua aspek teknis di stadion, terutama kondisi rumput agar pemain dapat tampil optimal. Ia menambahkan bahwa kondisi lapangan sudah baik dan tidak ada masalah besar yang mengganggu persiapan pertandingan. Meski demikian Erick Thohir menyebutkan akan ada beberapa improvement kecil yang dilakukan sebelum hari pertandingan. Ia yakin bahwa pihak pengelola SUGBK sudah bekerja maksimal dalam mempersiapkan stadion ini. Salah satu aspek yang paling diperhatikan oleh Erick Thohir adalah kondisi rumput stadion. Baginya kualitas rumput yang baik adalah kunci penting agar pertandingan berjalan lancar, serta memberikan kenyamanan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Para pemain tentu membutuhkan kondisi lapangan yang prima agar bisa menunjukkan performa terbaiknya. Erick memastikan bahwa dari hasil pengecekan, kondisi rumput SUGBK dalam keadaan baik dan siap digunakan. Tidak ada masalah besar yang ditemukan dan hanya perlu dilakukan beberapa penyesuaian kecil yang tidak akan mengganggu jalannya pertandingan. Ia juga berharap meski ada sedikit peningkatan yang harus dilakukan, hal tersebut tidak akan mengganggu persiapan atau kualitas pertandingan. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia di berbagai kategori usia semakin sering mengikuti turnamen internasional. Pada September 2024, timnas U20 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20, sementara timnas U17 akan menjalani kualifikasi Piala Asia U17 pada Oktober. Selain itu, timnas wanita Indonesia juga tengah sibuk mengikuti kompetisi internasional. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pengeluaran untuk timnas tidak hanya terbatas pada pertandingan, tetapi juga mencakup perjalanan, penginapan serta kebutuhan logistik lainnya. Ia menekankan bahwa dengan semakin padatnya jadwal pertandingan internasional, anggaran yang dibutuhkan pun terus meningkat. Menurut Erick, salah satu faktor terbesar yang menyerap dana operasional timnas Indonesia adalah biaya perjalanan dan akomodasi.
Biaya operasional bertambah dengan banyaknya jadwal pertandingan yang harus dijalani oleh timnas. Sebagai contoh ketika timnas U17 bertanding melawan India, PSSI juga harus menanggung biaya untuk menyambut tim tamu. Saat ditanya mengenai jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh operasional timnas Indonesia, Erick Thohir menyebutkan angka besar yaitu 800 miliar rupiah per tahun. Angka ini mencakup seluruh kategori usia, baik timnas pria maupun wanita. Erick menjelaskan bahwa jika PSSI dapat secara konsisten mengamankan anggaran sebesar ini, program dan rencana jangka panjang timnas Indonesia akan berjalan lebih optimal. Erick Thohir merinci bahwa dana yang sudah terkumpul saat ini sebagian besar berasal dari hak siar televisi, sponsor dan dukungan pemerintah. Selain itu, pendapatan dari penjualan tiket rata-rata menghasilkan 20 miliar rupiah per pertandingan. Untuk menutup kekurangan dana, PSSI juga mendapat dukungan dari sektor swasta. Beberapa sponsor utama turut menyumbang sekitar 100 miliar rupiah. Meski demikian, Erick menekankan bahwa total dana yang terkumpul saat ini baru mencapai 400 miliar rupiah lebih. Erick Thohir memastikan bahwa PSSI akan terus berusaha mencari sumber pendanaan tambahan untuk mendukung perjalanan panjang timnas Indonesia. Dengan semakin banyaknya ajang internasional yang diikuti, anggaran yang dibutuhkan akan terus meningkat. Jai Itzes yang baru-baru ini dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia, buka suara terkait peran barunya. Jai ditunjuk menggantikan Asnawi Mangkualam yang sebelumnya mengenakan ban kapten. Penunjukan Jai Itzes sebagai kapten menunjukkan kepercayaan yang diberikan pelatih Sintayong untuk memimpin skuad Garuda. Sebelum Jai Itzes, ban kapten timnas Indonesia diemban oleh beberapa pemain lain. Asnawi Mangkualam adalah kapten utama, namun saat Asnawi absen, Jordi Amat yang biasanya mengambil alih peran tersebut. Jika Jordi juga absen, giliran Rizky Ridho yang mengisi posisi kapten. Kali ini Jai Itzes dipercaya untuk menjadi kapten tim dan ia pun merespon dengan positif. Jai merasa ini adalah sebuah kehormatan besar dan tanggung jawab yang akan ia emban dengan sepenuh hati. Jai Itzes memulai debutnya sebagai kapten dalam laga melawan Arab Saudi. Ia merasa puas dengan hasil tersebut, apalagi bermain di kandang lawan bukanlah tugas mudah. Hasil imbang ini memberikan kepercayaan diri bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi. Jai Itzes pun menyoroti pentingnya dukungan supporter dalam laga berikutnya melawan Australia. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Sintayong, tengah bersiap untuk menghadapi laga krusial melawan Australia. Jai Itzes menjanjikan bahwa dia dan rekan-rekannya akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi tim Merah Putih. Ia juga berharap dukungan penuh dari supporter dapat membantu tim meraih hasil positif. Ia juga menambahkan bahwa perjuangan timnas Indonesia baru saja dimulai, dan mereka bertekad untuk terus berjuang demi prestasi yang lebih baik ke depan. Sebagai kapten baru, Jai Itzes menghadapi tantangan besar untuk memimpin tim yang masih dalam proses pembentukan soliditas. Namun dengan kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong dan rekan setimnya, Jai merasa optimis bisa membawa perubahan positif. Pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian pertama baginya sebagai kapten dalam laga resmi di hadapan supporter sendiri. Ragnar Oratmangun memiliki momen spiritual yang berkesan sebelum laga melawan Arab Saudi. Ia memutuskan untuk menjalankan ibadah umroh pada Senin, hanya beberapa hari sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Ibadah ini tidak hanya menjadi momen religius bagi Ragnar, tetapi juga serta menjadi langkah penting dalam perjalanan karir sepak bolanya. Selama berada di Ka'bah, Ragnar menyampaikan banyak doa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keberhasilan timnas Indonesia. Ia berharap bisa memberikan yang terbaik dalam pertandingan, dan doa-doa yang ia panjatkan tampaknya langsung mendapatkan jawaban. Ragnar Oratmangun sukses mencetak gol ke gawang Arab Saudi, yang merupakan salah satu momen penting dalam laga tersebut. Tidak hanya itu, Ragnar juga merasa bersyukur mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh di tengah jadwal persiapan timnas yang padat. Kesempatan ini diberikan oleh Sintayong yang sangat menghormati kebutuhan spiritual para pemain beragama Islam. Ragnar pun menyampaikan terima kasih kepada Sintayong atas waktu dan dukungan yang diberikan. Ragnar Oratmangun tidak melakukan ibadah umroh sendirian. Ia ditemani oleh sejumlah pemain dan ofisial timnas Indonesia. Ragnar merasa bahwa ketenangan batinnya setelah ibadah membuatnya lebih siap menghadapi laga besar dan memberikan performa terbaik bersama timnas Indonesia. Doa Ragnar terjawab dengan sempurna saat dirinya berhasil mencetak gol dalam laga melawan Arab Saudi. Gol yang ia cetak tidak hanya menjadi bukti kemampuan teknisnya, tetapi juga merupakan pencapaian spiritual yang ia hubungkan dengan pengalaman ibadah umroh. Ragnar merasa bahwa ibadahnya memberikan dampak positif terhadap mental dan fisiknya.